Nggak contoh nanti contoh salah siang bertobat. Awak makan sahur siang tubuh nyolanya sampai ada siang. Kakek dapat disifat siang tadi. Kakek ibu melakui itu sahur. Salah saya awak sahur diambil tulang makan, tulang laut, tiongkok, tulang tadi, tiongkok siang apa dia? Datang dulu Pak, tak sakit hati ini sifat abaran contoh dari siang terhadap Nabi itu. Yo pun siang tu binatang tapi yo Pak awak orang biasa. Sadang binatang lepas maaf Pak bukunun kok bakal nanti siang alika bakal yo kebukan sadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan kita beramal malam hari ini. Semoga sampai akhir Ramadan kita diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk beribadahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang sama terhormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang kami muliakan. Untuk sambungan khutbah kita tadi, Rasulullah berkhutbah dan dalam khutbah di Jumat akhir bulan Sa'ban ada salah satu tadi ialah As-Sahrus Sabru, Ramadan bulan sabar. As-Sabru taubahul jannah, bahwa sabar itu balasannya adalah surga. Untuk itu tausiah kita ialah pertemukan kami kembali di surga ya Allah. Rasulullah menguraikan dalam tafsir Al-Bayan riwayat Bukhari dan Aisyah, kalau kamu ingin minta surga berdoa, mintalah surga Firdaus. Sesuai dengan khutbah Rasulullah bahwa perbanyaklah tempat masalah kata Rasulullah. Dua, diinginkan Allah, diridai Allah, dan dua adalah untuk kepentingan kita. Yang tadi kita baca, pertama yang paling diridai Allah ialah perbanyaklah membaca dua kalimat syahadat dan istighfar. Yang kedua, perbanyak
dua yang perlu untuk kamu, yaitu surga dan berlindung dari neraka. Maka kalau kita berdoa memperbanyak untuk doa masuk surga, Rasulullah katakan mintalah masuk surga Firdaus, karena itu sama dengan nabi-nabi nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, lalu yang kita minta, pertemukan kami kembali di surga ya Allah. Ini doa Rasulullah sebelum meninggal dunia 2 tahun setelah kota Makkah direbut. Dengan siapa? Dengan ibu bapak kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Maka beliau minta dipertemukan kembali dengan ibu bapaknya, dengan istrinya. Termasuk malam ini Bapak Ibu, mari kita berdoa, ya Allah, pertemukan kami kembali di surga-Mu, ibu bapak kami, istri dan anak cucu kami. Amin ya rabbal alamin. Lalu apakah sekadar doa? Tidak, harus ada usaha. Orang yang dipertemukan dengan ibu bapaknya ada usaha, dipertemukan dengan istri dan anak ada usaha, yaitu 8 macam usaha ingin ketemu dengan ibu bapak dan keluarga nanti di dalam surga, yang namanya khusus surga Jannatul Adan. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang pertama ialah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusolah, orang-orang yang menghubungkan silaturahim. Untuk itu Bapak Ibu, masa sekarang inilah yang akhir habis hubungan silaturahim. Sebagai contoh, kita di kota, datang ibu bapak, datang keluarga dari kampung, selesai makan maghrib, duduk di atas DJ, masing-masing hanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Silaturahim yang mesti dihubungkan, bagaimana keadaan keluarga kita di kampung, sehat apa tidak. Tapi ternyata hubungan itu hilang oleh itu HP masing-masing, hanya sibuk duduk bersama tapi sibuk dengan HP masing-masing. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu di rumah kita hilangkan kesibukan dengan HP, seringlah hubungkan silaturahim antara keluarga kita. Bagaimana contoh yang diberikan Rasulullah? Rasulullah hubungan silaturahim beliau tidak dengan orang beriman saja, termasuk dengan Abu Jahal, adalah salah satu keluarga beliau. Di saat menerima surat pertama Iqra, maka beliau datang ke Abu Jahal. Jahal, aku sudah jadi nabi, berimanlah Jahal. Jawaban Jahal, kalau saya kumpul orang gila sedunia, Muhammad, engkau yang paling gila, karena merubah agama nenek moyang kita. Dengan hubungan kasih sayang beliau menjawab, alhamdulillah. Dikatakan gila, alhamdulillah. Turun surat kedua Al-Mudaththir, datang lagi ke Abu Jahal. Jahal, berimanlah. Surat kedua sudah turun, aku sudah nabi dan rasul.
Apa kata beliau? Saya kumpul orang bodoh di dunia Muhammad, engkau yang paling bodoh karena merubah agama nenek moyang kita. Jawab Rasulullah, alhamdulillah. Turun surat ketiga, datang lagi, diajak lagi beriman. Apa jawabannya? Ada enggak mukjizat engkau Muhammad seperti Nabi Rasul yang lain? Rasulullah suruh datang ke rumah Warqah bin Nawfal. Di saat beliau datang, sudah maghrib, lampu dimatikan Rasulullah. Kata Jahal, takut engkau Muhammad? Tidak. Kau dimatikan lampu, silakan masuk. Akhirnya Rasulullah keluarkan tangan beliau dari jubah, diangkat telunjuknya ke atas, lebih terang dari lampu tadi. Itu mukjizat Rasulullah, bercahaya telunjuknya. Kesya budayin dan kumpul tukang sihir di dunia Muhammad, anggur gadang itu loyo. Alhamdulillah, itu nabi silaturahim fakir. Aku kita beko keluar masjid kita cari yo orang baca dulu. Alai yo silaturahim fakir. Aku contoh Bapak Rasulullah menghubungkan silaturahim, ingin ketemu dengan ayah ibunya nanti di dalam surga. Itu syarat pertama yang kita usahakan. Usahakanlah silaturahim, hubungan kasih sayang. Silaturahim, kalau Ustaz Ketua Hadi mengatakan yang tepatnya silaturahim. Silaturahim itu ialah rahim sudah kandung hubungan darah. Kalau saya berbeda, yang paling dekat silaturahim, bagi kita satu perut dengan kita. Dia itu terserah kepada Ibu, perbaikilah hubungan kasih sayang. Sekarang Bapak Ibu, kasih sayang hubungan itu hampir habis, terutama di saat akan terjadi pemilu presiden tahun 2004. Masing-masing sudah membanggakan dirinya, membanggakan calonnya, sehingga mencaci maki orang lain, dia yang paling bagus, orang tidak. Bukan itu saja, termasuk kami Ustaz. Sekarang ada di antara kami Ustaz sudah putus silaturahim, sehingga ada yang mengatakan itu adalah bid'ah. Peringatan Maulid Nabi bid'ah, masuk neraka. Peringatan Isra Mi'raj itu bid'ah, masuk neraka. Tapi Ustaz itu datangnya dengan mobil, dengan motor, kok bid'ah. Masa Rasulullah tidak ada apa. Kalau orang yang bicara demikian bid'ah, ketika sudah tausiah, amplop diterima juga. Ini tandanya silaturahim itu kami dari Ustaz pun sudah telah baku. Mulai malam hari ini kami mengajak para ustaz, para kita yang hadir, keluarga kita nanti, perbaikilah silaturahim itu. Itu syarat pertama, ketemu dengan ibu bapak dan keluarga kita nanti. Ini jaminan Allah. Surat 13, juz 13, ayat 20 sampai ayat 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Jannatu adnan mereka masuki bersama ibu bapak, istri dan anak, suami dan istri mereka. Itu surga Jannatu adnan, dan malaikat yang dari tamunya nanti. Untuk itu Bapak Ibu, mari perbaikilah hubungan kasih sayang.
Apalagi Bapak Ibu untuk pemilu presiden, kalau kita tak ada hubungan baik, maka berarti kita percuma. Ada si A yang dijualkan, ada si B berjuang mati-matian, dia adalah P3. Ada si C memilih, yang lainnya di PKS. Kita berkelahi di sini membanggakan masing-masing. Akhirnya setelah presiden terpilih, hanya satu senetik di ruang presiden apa. Di sekolah kakak presiden nanti. Nanti nanti presiden terpilih hanya sama satu senetik. Jadi untuk itu tidak usah jadi perpecahan bagi kita pemilu 2024. Itu kesimpulannya. Kalau ingin bersuara nanti dengan ibu bapak, suami, istri dan anak. Satu syarat. Yang kedua, walladzina yakhshawna, orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Ketiga adalah orang-orang yang takut kepada hari kiamat. Tafsir Al-Bayan jilid 13, 3 hadis An-Nasai, Tabrani, Ibnu Majah dari Aisyah, bahwa orang yang menghubungkan silaturahim itu, apakah saudaranya itu sholat, apakah puasa atau tidak, hubungan baik tetap dipelihara. Malah meninggal ayat itu kata Rasulullah, itu hubungkanlah silaturahim dengan siapa bapak ibu bersaudara. Begitu perlunya kita Bapak Ibu. Itu cari persiapan untuk akhirat. Syarat nomor 3. Inilah yang paling sulit. Paling sulit dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat yang kami bacakan khutbah tadi, surat itu Mutaffifin 56 ayat 5 dan 6, yaitu liyaumin azim yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari kiamat manusia berdiri di hadapan Tuhannya. Menurut Ibnu Katsir, riwayat Al-Hakim dan Ahmad, baralah kagak 700 tahun. Yang kami tafsirkan riwayat Muslim dari Abi Hurairah, sehari di akhirat sama dengan 2000 tahun di dunia. Lalu di dalam tafsir Al-Bayan, Rasulullah bersabda riwayat Muslim, yaitu manusia berdiri di akhirat nanti, yaitu tadun samsu yaumal qiyamah miqdar mail. Agak 700 tahun, matahari nanti 1 mil dari kepala. 1 mil menurut Bianca 1,5 kilo. Menurut tafsir Ibnu Katsir 1,6 kilo. Bagi apa ibu mana kata ibu? Matahari nanti 1,5 kilo atau 1,6 kilo? Namun akan ada tafsirnya itu. Artinya apa? Ketika matahari 1 mil dari kepala, syarat nomor 3 takut kepada hari kiamat, cari persiapannya. Dipersiapkan di akhirat. Ada orang matahari 1,5 kilo dari kepala, tapi tidak merasakan panas. Itulah 7 golongan manusia akan dinaungi oleh Allah nanti. Kita lanjut syarat keempat, walladzina sabaru wa tiwaa wajhi rabbihim. Ibu bapak, suami istri, anak cucu, mereka adalah sabar. Mudah-mudahan dalam puasa latihan yang aku untuk kesabaran. Di dalam
tafsir Fazain, sabar itu 3 macam. Kalau kita ingin ketemu dengan ayat itu, sudahkah kita makan sabar itu yang 3 macam? Rasulullah bersabda, as-sabru salah satu asya, sabar itu 3 macam. Satu, as-sabru inda ta'at, sabar dalam beribadah. Kata Aisyah, bagaimana sabar beribadah ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ikhlasi ibadah kaki cuma berdoa. Selesaikan ibadahmu baru kerjakan yang lain. Ini susah juga Pak. Selesai baca Quran baru yang lain. Selesai sholat subuh zikir baru maraton. Selesai tausiah baru mangkak. Kadang orang tak sama-sama saya Ustaz mulai mengajinya mulai mangkak kecuali jamaah muslim. Amin ya rabbal alamin. Selesai selesai dulu. Selesai ceramah atau kalau lah. Benar dalam ceramah Ustaz lah bagaimana disuruh anak kawan lalu. Kalau dalam bentuk tausiah berarti tak sabar dalam beribadah. Yang kedua, as-sabru inda ta'at, sabar dalam as-sabru inda maksiat, sabar dalam maksiat. Apa yang sabar dalam maksiat? Ada maksiat ketika kita tidak ikut, itu sabar. Itu balasannya surga. Contoh, awak duduk mengaji adun sholat bermasuk, sabalawa orang berujian, itu tak satu, itu sudah sabar. Ikona sulit mandang orang berujian dalam hatinya mana tahan, hanya satu berujian. Siapa yang tidak buat saya, tidak ada panas, memang buat saya. Itu dosa mengganggu nomor satu itu tidak sabar dalam maksiat. Ini yang susah. Sabar dalam maksiat ketika orang bergunjang, ketika orang ngope, ketika orang mencaci, sulit untuk sabar. Karena bola itu nyokor kawan, tidak ada lakukan. Wah mengganggu saya tidak ada satu. Antara tambahan ada orang barunya menukik bawa bola ke bawah mengkor bola tidak ada lakukan ambil pasal. Jadi itu orang yang tabasur itu bapak dan nanti akhirat. Namun bapak ibu, dosa yang paling sulit meninggalkannya dia mungkin mencaci itu paling sulit meninggalkannya. Orang duduk sabalawa itu paling sulit meninggalkan. La disiko babuko, la pere babuko, la adi la tekwo. Hanya baru mungkin la tekapwako. Batu kurang maju. Ini udah sempurna. Apa nanti? Apa buat kamarnya wadah kasatwa Allah, kasatwa dosa. Dan kadang seperti salah. Sebab dosa mencaci mau itu dosa tak berampun. Dosa tak bisa diampuni oleh Allah. Silakan baca nanti di rumah terjemahnya surat At-Taubah ayat 89. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat wa la yajiduna illa jundahum fayastiruna minhum sa'irallahu minhum. Orang yang mencaci impak orang saja, sakete orang itu impak mencaci, maka Allah menghina mereka. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, istaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfir lahum. Kau mintakan ampun dosanya Muhammad atau tidak,
orang yang mau beto atau 72 kali kau mintakan ampuni dosanya pala ya wakil Allah akan pernah mengampuni. Ini masih tinggal pasal 28 hari dan 2 nilai yang terjadi mungkin mencaci Allah. Itu contohnya orang yang mencaci orang berinfak yang seketek. Tapi yang lalu nampak kawan lagi 1000 hanya caci, haji 1000 saja. Hanya itu dosa orang tidak pagarat itu di mari bapak ibu laki bulan puasa tinggal halal demikian. Kalau masjid lainnya kau bukan masjid agung muslim, masjid lain 32 guru 32 lebih ya guru ini satu hari daripada salah panjang banget mope ini panjang bisa distawadi salain subana aku kategorinya salah serius bana menentu sawah dibodoh belajar menyanyi kebanyakan seorang tunggal saya aku mendak bisa dibilang lama-lama satu dua tetap dibodoh aku pengen, itu jadilah tuh. Cuma saru kurang panen. Apa kekomanya sekarang sih? Jadi aku masuk ke sebuah nanti ke sebuah orang lain, ke sebuah istri mana. Lama-lama terakhir, waktu kalau berubah besok dari itu payah kubur saat tinggal. Nah, jadilah tuh. Cuma sahabat-sahabatnya guna alun dari kita berarti yang kembali orang sebelah alunnya tapi yang belum sama coba bayangkan itu bakal panjang saya karena untuk sudah berampun mari masa yang akan datang kita tinggalkan yang demikian itu namanya sabar terhadap manusia tak sampo buat musuh atau orang itu. Terakhir as-sabru dalam musibah. Ayat sabar musibah contoh sih dalam Quran. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang menyelesaikan ketika musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam tafsir Al-Jawahir musibah itu sesuatu yang tidak diinginkan keluar kata baik itu sudah sabar pulang dari situ tiba di rumah sampai aku kaki dia tadi awak sabar atau kata baik keluar astagfirullah la haula wala quwwata illa billah kok sudah main simpan kali kadang-kadang ada itu tersabu kalau belajar itu dia permainan susu kalimatnya melainnya tersabu itu anak kalela kan ketentuan dalam kalau anak kalela pakai kalela kadang lupa itu akibat tak sabar mari kita amalkan bulan Ramadan tinggal kalela syarat berikut adalah orang-orang yang berinfak itu lain pengurahan sendiri. Syarat kelima orang-orang yang syarat keenam orang yang sholat tidak sulit. Yang paling sulit penutup ibu bapak, suami istri, anak cucu yang paling sulit itu wa yadra'u bil hasanati syai'ah. Orang yang ketemu dalam surga dengan ibu bapaknya dengan istri anaknya ialah orang yang mampu membalas kejahatan orang dengan sebaik-baiknya. Wajai membawa kembali ke rumah. Contoh Lu'lu'al Marjan jilid 1. Rasulullah pergi ke negeri Madian, lalu di satu tempat berhenti istirahat. Sampai Rasulullah padangnya
nyambil orang itu Yahudi bernama Daksur. Kata beliau, Muhammad, saya yang bisa melatih engkau daripada engkau. Rasulullah mencari runcing rasul kemencucut saka rasul kemenko. Rasulullah datang Allah jatuh pada ayat ya Rasulullah. Ini yang jawab, siapa bisa menyelamatkan kau daripada engkau, kata Rasulullah. Muhammad, kalau sejatuh menyelamatkan dia daripada engkau Muhammad. Kalau kawan dia menyelamatkan aku pulang Muhammad, dia surat saya ingin membunuh kau. Kalau dia sabila Allah dekat dia Muhammad, maka bisa selamat daripada engkau kalau engkau maafkan aku Muhammad. Kata Rasulullah sahabat, sikap sadonya. Kata Rasulullah, Yahudi dan duduk ada di kepala engkau karena kemudian tadi. Tapi akhirnya padanya kecelakaan. Maka jangan kalian seso, jangan kalian umur Yahudi. Baik itu Rasulullah kembali Bapak Ibu ke jalan, laka dibunuh oleh Yahudi, minta maaf, hanya selamatkan dari yang lain. Yang kalian umur jangan dia siksa. Itu contoh kamu. Jadi untuk itu kalau Bapak Ibu mengamalkan keluar dari siko beko dua karena sopet dikajal maliang siko di bandar kota dan sopet itu akan sopet maaf ya Pak, tolong menabo aja pada Pak itu. Ayat dalam hasil apa-apa akan contoh Rasulullah, banyak contoh Rasulullah Nabi dia, awak orang biasa di Solo. Enggak ada contoh Nabi dan puasa laku siang di kota. Awak makan sahur siang tubuh yang lain sampai ada siang. Kakek dapat disifat siang tadi. Kakek ibu melakukan itu sahur. Salah saya awak sahur diambil tulang makan, tulang laut, tiongkok, tulang tadi, tiongkok, siang apa dia? Datang dulu Pak, tak sakit hati ini sifatnya. Abaran contoh dari siang terhadap Nabi itu. Yo pun siang tu binatang tapi yo Pak Ustaz, awak orang biasa. Sadang binatang ya maaf Pak, kunun kok bakal dan jangan alika bakal biro kebukan sadang macam kesimpulannya Bapak Ibu, syarat terakhir baliklah kejahatan orang yang menentu elok. Andai kata Bapak Ibu keluar dari situ, dididik ya aja dididik yang berapa. Dikajalan yang dididik yang itu salah Bapak. Orang jahit kawa jahit atau sama jadi anjing Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, mari kita sebenarnya tundukkan kepala, micingkan kepala, hadirkan ibu bapak kita di depan kita di hadapan. Coba bayangkan ibu bapak kita di hadapan kita. Berapa kali kita pernah menyakiti ibu kita? Berapa kali kita menyakiti hati seorang ayah, sedangkan orang kafir pada Rasulullah dibahas dengan saya. Para ayah kita sendiri, kalau kita merenung sampai hari ini, mungkinkah kita ketemu dengan ayah ibu kita? Membalas kejahatan saja terhadap ayah ibu, ada orang yang bilang, ada orang yang tidak melihat ayah ibu, ada orang yang tidak ziarah ayah ibu. Bisakah dia ketemu kembali dengan keluarga dengan ayah ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu kita yang hadir di hari ini kita ingat
Berapa kali kita mengomongnya pada ayat itu? Berapa kali kita berkata kasar kepada ayat itu? Apakah syarat menghormati manusia bagi kita? Kalau ada, mudah-mudahan Allah pertemukan kita di ayat itu. Tapi kalau tidak bisa membangun kebaikan ayat itu, walaupun bagaimana seorang ayat itu, jangan diharap doanya dibaca Rasulullah, pertemukan kami kembali dalam surga dengan ayat Bapa kami ya Allah, jangan Allah dikabulkan. Kalau tidak bisa membalas apapun kelihatan ayat itu. Barangkali sampai di sini kita berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.